Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, akhirnya untuk mata kuliah korosi material, seharusnya minggu lalu ya, 2 minggu lalu kayaknya. Itu kita masuk ke pertemuan pertama, tetapi ada beberapa kendala terkait dengan penyusunan borang dan pelaksanaan akreditasi MRIL, sehingga pertemuan pertama untuk mata kuliah korosi material itu terpending dan hari ini baru bisa terrealisasi. Untuk itu saya memohon maaf secara pribadi. Kemudian ini kan pertemuan pertama, jadi Bapak Ibu materi atau konten dari pertemuan pertama itu yaitu pemaparan RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester yang memuat bab, subbab yang akan dijadikan rujukan atau acuan selama 16 kali pertemuan ke depan. Kemudian yang kedua yang akan dibahas pada pertemuan pertama itu adalah kontrak perkuliahan. Kemudian sedikit memasuki pendahuluan atau pengantar daripada mata kuliah korosi material itu sendiri. Baik, untuk pertama saya akan share mengenai rencana pembelajaran semester. Jadi selama 16 kali pertemuan ke depan, kurang lebih bab dan subbab yang akan kita bahas itu mengenai yang pertama itu pengertian dasar korosi, kemudian keuntungan dan kerugian korosi. Pertemuan kedua dan ketiga itu tentang aspek lingkungan penyebab korosi. Yang pertama ada oksigen, ada agitasi atau pengadukan, ada temperatur, bakteri, konsentrasi, pasangan galvanis, pH, dan komposi. Kemudian pertemuan 4 dan 5 itu kita kurang lebih akan membahas terkait sifat-sifat material, itu sifat kimia, sifat fisika, sifat mekanik, sifat elektrokimia, dan sifat termodinamika. Kemudian pertemuan ke-6 tentang pengukuran laju korosi, yaitu pengukuran elektrokimia, reaksi redoks, potensial elektroda. Pertemuan ke-7 kita akan membahas terkait pengertian kinetika korosi dan hukum Faraday. Pertemuan ke-9 dan 10 itu kita akan membahas tentang polarisasi, mengenai pengertian, mengenai metode, kurva polarisasi, analisis kurva polarisasi, dan perhitungan laju polarisasi. Pertemuan ke-11 itu kita akan membahas terkait pasifasi, pengertiannya, kemudian pengaruh lingkungan, suhu, kecepatan, konsentrasi, pengoksidasi, oksidasi, dan kriteria pasifasi. Pertemuan ke-12, 13, dan 14 itu kita akan membahas tentang jenis-jenis korosi. Jadi jenis-jenis korosi itu ada galvanik, ada konsentrasi sel, He, erosi, kavitasi, heating, SCC, fretting, erosi, wear, korosi suhu tinggi, intergranular, dan korosi akibat pengelasan. Kemudian sebagai penutup materi mata kuliah korosi material bangunan itu, kita akan membahas tentang penanggulangan dan pencegahan korosi. Baik, itulah tadi pemaparan rencana pembelajaran semester selama 16 kali pertemuan ke depan. Adapun karena kita ini adalah prodi mekanika program studi magister rekayasa infrastruktur dan lingkungan, maka kita akan mengaitkan atau menarik benang merahnya saja. Kita akan lebih banyak membahas tentang kaitan langsungnya korosi material itu terhadap lingkungan, ya, terhadap lingkungan. Adapun pokok bahasan yang lain yang tidak terlalu mengarah langsung ke lingkungan itu akan dibahas secara tidak menyeluruh atau akan dibahas secara tidak sama, tidak apalagi akan dibahas sedikit saja, akan tidak dibahas, tidak dikupas secara mendalam, maksud saya. Jadi pembahasannya itu sedikit-sedikit saja, karena memang kita tujuannya ini
bagaimana konten pembelajaran itu lebih mengarah atau pembahasannya itu lebih dikonekkan dengan program studi kita. Saya pikir seperti itu terkait dengan rencana pembelajaran semester. Kemudian untuk kontrak kuliah, jadi kontrak kuliah itu sendiri karena ini masih via daring ya, jadi berbagai platform itu bisa saja digunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya saja seperti yang saya lakukan sekarang ini, Zoom yang seyaknya semua mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah rekayasa memprogramkan korosi material itu hadir, akan tetapi sampai 10 menit saya tunggu tidak ada, akhirnya saya berinisiatif untuk merecord saja ini, kemudian nanti linknya akan saya share. Kemudian mengenai kontrak kuliah, jadi kontrak kuliah itu akan membahas kesepakatan antara mahasiswa dan dosen dalam hal penilaian atau penulisan nilai pada akhir mata kuliah nanti ya. Jadi indikator apa-apa saja yang akan mempengaruhi atau yang akan dinilai sebagai bagian penilaian daripada mata kuliah. Yang pertama itu ada kehadiran ya, ada kehadiran. Kemudian yang kedua ada etika ya. Mungkin dalam hal ini karena kita masih dalam suasana daring, tentu saja kita tetap berdoa supaya secepatnya kita bisa melakukan proses pembelajaran dalam ruangan dalam situasi yang offline ya. Kemudian pada saat misalnya melakukan proses pembelajaran, misalnya via Zoom itu setidaknya mengaktifkan kamera ya, supaya saya tahu bahwa kalian juga stay di tempat, karena beberapa pembelajaran kemarin, pertemuan-pertemuan atau mata kuliah sebelumnya di semester yang lalu itu banyak yang hanya stay di akun Zoom-nya saja, tetapi orangnya itu ternyata tidak menyimak. Itu ketakutan yang kita tidak harapkan. Kemudian kehadiran ya, yang pertama tadi kehadiran. Yang kedua etika, kemudian yang ketiga tugas-tugas, yang keempat indikator penilaian itu ada ujian tengah semester atau UTS, yang kelima itu adalah ujian akhir semester atau final test. Jadi ada 5 indikator yang menjadi penilaian dosen untuk melakukan atau menuliskan rekap nilai pada akhir pertemuan. Saya ulangi kembali, yang pertama adalah kehadiran, yang kedua itu adalah etika. Jadi etika itu termasuk etika ketika kita kuliah, yang kurang lebih tadi yang seperti yang saya jelaskan, misalnya kamera harus on, kemudian memilih lingkungan atau kondisi ruangan yang efektif untuk melakukan proses perkuliahan ya, karena beberapa semester yang lalu banyak yang melakukan sementara stay akunnya di Zoom tapi melakukan kegiatan yang lain, misalnya sementara berkendara, naik motor misalnya, atau sementara melakukan aktivitas yang mengganggu proses perkuliahan. Itu yang kurang lebih yang saya kategorikan sebagai etika dalam proses pembelajaran. Kemudian ada tugas-tugas. Jadi tugas-tugas itu yang akan diberikan nanti entah itu tugas setiap pertemuan, mungkin ya nanti akan diberikan. Kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini bisa berupa pengganti tugas, boleh nanti yang akan diberikan ya. Nah, saya akan membahas sedikit soal kehadiran. Kalau semester sebelumnya mungkin itu kehadiran dosen bisa melakukan absensi sendiri di platform HILS. Jadi kita akan memaksimalkan platform HILS ya. Jadi semua mahasiswa harus memastikan bahwa dia bisa mengakses akun HILS-nya. Karena kita akan maksimalkan proses pembelajaran lebih aktif di HILS.
Jika mungkin ada yang belum bisa mengakses, segera konfirmasi ke Tika untuk mungkin konfirmasi, mungkin ada kesalahan password atau username. Kalau semester sebelumnya itu HILS, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengakses semester sebelumnya ya HILS itu, tapi ada perbedaan sedikit dengan HILS yang sekarang. Kalau HILS yang dulu, dosen bisa melakukan absensi kehadiran mahasiswa. Ataupun opsi kedua, mahasiswa bisa melakukan centang-centang atau absensi sendiri di kolom absensi itu. Akan tetapi pada platform HILS semester ini itu ada perbedaan sedikit, jadi diubah. Absensi itu otomatis. Contohnya seperti ini. Saya sudah share materi pertama, misalnya nanti saya share di HILS ya, materi PPT yang akan saya tampilkan. Nah, absensinya itu jika Bapak Ibu sudah mengakses materi yang saya share, secara otomatis Bapak Ibu sudah terhitung hadir pertemuan pertama. Jadi seperti itu. Tapi ada juga yang hanya sekedar mengakses, mendownload, tetapi tidak membaca, ya, tidak membaca link PowerPoint ataupun PDF yang dikirimkan oleh dosen. Hati-hati Bapak Ibu, karena kadangkala pada link YouTube misalnya ada PPT ataupun PowerPoint yang dibagikan itu, di dalamnya ada tugas-tugas kecil, tugas-tugas yang dimasukkan atau disisipkan di situ. Jadi perlu hati-hati, akan kentara nantinya siapa yang hanya sekedar mengakses, mendownload, siapa yang betul-betul membaca materi yang sudah di-share. Akan tetapi terkait dengan absensi tadi, otomatis ketika Bapak Ibu mengakses materi yang saya share di HILS, maka secara otomatis juga Bapak Ibu akan terhitung hadir satu pertemuan. Seperti itu. Jadi tidak lagi diabsen oleh dosen atau mahasiswa yang melakukan absensi. Oke, sampai di sini mungkin dimengerti Bapak Ibu. Bapak-bapak, sorry ya, ibu-ibu tidak ada ternyata. Hanya bapak-bapak yang gabung dari tadi. Tadi saya berinisiatif hanya merecord proses pembelajaran pada kali ini karena belum ada yang gabung. Ternyata sementara proses saya menjelaskan ada 3 orang yang bergabung ya, Iqbal, Pak Ramli dengan Pak Artawan ya, Pak Artawan, untuk Artawan ya. Baik, sampai di sini ada mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jika tidak ada, nah ini penilaian, ini nilai A, minus dan lain sebagainya, ini rekapnya, ini range-nya, ini hasil rekapan dari 5 indikator yang tadi yang saya maksud. Kehadiran, sikap dan perilaku, keaktifan, tugas-tugas, mid test, final test, jadi ada persentasenya. Yang paling tinggi itu di kehadiran, karena menurut saya impossible kalau kalian bisa mengerjakan tugas, menjawab soal-soal mid dan final, kalau kalian tidak pernah mengakses materi-materi yang saya share, utamanya di HILS ya, seperti itu. Ada mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya lanjut lagi. Kita akan membahas sedikit tentang materi korosi material. Jadi korosi material bangunan itu di dunia teknik sipilan utamanya yaitu hal yang tidak asing lagi untuk kita. Jadi sangat sering kita temui bahasa-bahasa tentang korosi material ataupun kejadian-kejadian ataupun ada mungkin kegagalan-kegagalan konstruksi yang erat kaitannya dengan korosi material. Jadi utamanya di dunia teknik sipilan itu, dan teknik itu kita sangat dekat dengan istilah korosi material. Kita sudah tidak asing lagi mendengar tentang korosi material. Nah, saya sedikit mau mengupas umpan balik dari bapak-bapak. Kira-kira sampai sekarang ini seperti apa pemahaman kalian terkait dengan korosi material? Satu-satu ya. Saya mulai dari Iqbal duluan karena kita hanya berempat, jadi saya akan memberi kesempatan kepada ketiga-tiganya. Silakan Iqbal. Sejauh mana pemahaman Anda atau apa yang Anda pahami terkait dengan korosi material? Silakan. Kalau saya Bu, korosi material yang saya pahami itu Bu, di mana
material-material yang digunakan itu tidak kuat, Bu, atau semacamnya. Jadi korosi material itu material yang tidak kuat. Iya, Seperti Bu. itu. Iya, Bu. Masih ada? Masih ada? Pas, kalau sudah tidak mampu menjawab, tolong lambaikan tangannya supaya saya tahu. Oke, lanjut ke Pak Ramli. Pak Ramli, sampai sejauh ini kira-kira pemahaman Bapak terkait dengan korosi itu seperti apa? Mungkin pernah mendengar atau dalam lingkungan pekerjaannya pernah ada kasus terkait dengan korosi? Silakan Pak Ramli. Tidak kedengaran suaranya Pak Ramli. Masih unmute, Ya. Pak Ramli. Masih mute, Pak Ramli. Bagaimana, Bos? Dengar? Iya, sudah kedengaran. Silakan Pak, dilanjut. Jadi Bu, mungkin kalau korosi itu bahan yang sudah lapuk barangkali, Bu. Oke. Mungkin begitu teman saya. Bahan yang sudah lapuk. Kalau Iya. tadi Iqbal mengatakan bahan yang apa tadi Iqbal? Yang tidak kuat ya? Yang tidak kuat, material yang tidak kuat. Kemudian Pak Ramli bahan yang lapuk. Mirip-mirip. Dia lapuk karena mungkin sudah tidak kuat. Oke, Pak Artawan, silakan Pak Artawan. Baik, terima kasih, Bu. Kalau saya mungkin korosi reaksi kimia, Bu. Reaksi kimia yang menyebabkan logam melemah atau rusak begitu. Logam melemah atau rusak. Ya. Baik. Jadi sebenarnya secara keseluruhan jawaban dari Bapak-bapak ini ketika Bapak-bapaknya sudah mewakili ya, sudah memang kalau korosi itu adanya penurunan mutu ya, sehingga dia tidak mampu lagi memikul beban, sehingga kapasitasnya itu menurun, jadi tidak kuat lagi, sehingga dia lapuk ya, ada penurunan mutu. Kemudian tentu saja ada reaksi kimia yang terjadi di situ, misalnya saja salah satunya bisa terjadi di logam, ya. Kurang lebih tadi yang. Oke, saya masuk sedikit tentang korosi material. Jadi saya tidak berlama-lama, Bapak Ibu, Bapak-bapak kali ini karena nanti mungkin jadwalnya bisa dipindahkan, ya. Karena kalau 3:30 itu, terutama kalau saya ibu-ibu itu mungkin kegiatan saya mungkin kalau menjelang buka agak bergeser tempatnya nih. Bukan lagi kebanyakan depan laptop, tapi lebih mengarah ke dapur-dapur. Jadi mungkin nanti minggu depan mungkin bisa dipindahkan. Nanti disepakati jadwalnya. Oke, kita akan masuk sedikit terkait dengan korosi material. Sebelumnya saya akan memaparkan terkait dengan capaian pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan pertama ini. Kita sudah bisa mengetahui tentang pengertian dasar dan keuntungan serta kerugian korosi. Korosi itu adalah peristiwa perusakan atau degradasi. Degradasi atau deteorisasi itu bisa kita definisikan sebagai penurunan mutu ya, degradasi atau deteorisasi itu material logam akibat bereaksi secara kimia dengan lingkungan ya. Jadi ada reaksi dengan lingkungan sehingga menyebabkan dia mengalami penurunan mutu atau degradasi atau deteorisasi. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa definisi korosi ini beragam ya. Sama ketika hal-hal lain juga itu semua orang mempunyai persepsi atau definisi tersendiri terkait dengan korosi. Tetapi saya hanya mengutip beberapa pengertian ahli tentang definisi korosi. Yang kedua, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai jenis zat yang di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Kemudian dalam bahasa sehari-hari korosi sering disebut perkaratannya karat. Jadi ada orang yang mengartikan korosi itu adalah karat. Padahal
karat itu adalah contoh atau salah satu contoh dari korosi material. Jadi karat itu adalah salah satu. Jadi bukan korosi adalah karat, perkeratan, jadi bukan. Hanya salah satu contoh saja. Jadi proses degradasi atau penurunan mutu di material itu terjadi berbagai macam jenis ya, berbagai macam jenis. Salah satunya itu adalah perkeratan. Contoh korosi yang paling lasi mungkin karena orang-orang paling sering terjadi. Mungkin kasus yang sering terjadi itu adalah perkaratan, sehingga sebagian dari kita itu ketika mendengar korosi konotasinya itu adalah perkaratan. Jadi karena mungkin sebagian besar yang terjadi itu adalah perkaratan besi, ditandai dengan pudarnya warna yang mengkilap pada perak dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Next, definisi korosi yang lain itu, korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam secara kimia atau elektrokimia dengan kurang lebih sama semua ya, kurang lebih sama semua. Ada definisi lain yang proses Lama. Nanti sore baru tiba. bisa di mute dulu, Pak Ramli, bisa di mute. Arsat, Bu. Oh, sorry. Oke, saya sudah mute sendiri. Jadi ada definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Contohnya biji mineral logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi sulfida. Setelah diekstraksi, diolah. Ini mungkin kalau proses pembentukan kebalikan dari proses pembentukan besi, ya. Awalnya dia kemudian diolah menjadi besi. Nah, kalau korosi kebalikannya, menguraikannya kembali ke bentuk asalnya, seperti itu, kebalikan dari pembentukan dari awalnya. Kembali menjadi senyawa besi oksida. Ya, jadi dikatakan bahwa kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji. Kemudian degradasi itu sama dengan detorisasi, bisa diartikan sebagai kemunduran atau penurunan mutu. Degradasi bisa juga dikatakan sebagai penurunan, pemaksudan, kemunduran atau terkait dengan mutu. Jadi mutu atau kualitas daripada logam ataupun dari material itu yang sudah mengalami penurunan, itu yang kemudian didefinisikan sebagai degradasi atau detorisasi. Nah, semua material mempunyai kecenderungan untuk kembali ke bentuk asalnya, yaitu dalam bentuk kondisi stabil, kecuali emas dan logam mulia ya. Salah satu prosesnya itu adalah crossing seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Ya. Jadi proses kembalinya logam atau material ke bentuk aslinya kembali itu adalah dianggap sebagai proses alami. Karena yang tidak akan terurai kembali ke bentuk aslinya itu hanya emas dan logam mulia. Itu konsep awalnya. Tetapi proses kembalinya besi atau material atau logam dan lain sebagainya itu ke bentuk aslinya itu kita tidak bisa pungkiri, tidak, karena itu hal mutlak yang terjadi. Tetapi sebagai manusia, sebagai engineering atau mungkin yang ahli di bidang material atau degradasi itu atau korosi, ada beberapa upaya-upaya yang bisa kita upayakan atau bisa kita lakukan untuk memperlambat terjadinya proses korosi. Tapi untuk menghindari itu tidak bisa, karena itu hal mutlak yang terjadi ya. Tapi untuk memperlambat terjadinya korosi itu bisa saja kita lakukan dengan berbagai macam upaya. Nah, kalau kerugian korosi itu sendiri ada kerugian teknis dan depresiasi, kemudian menurunnya efisiensi karena kekuatannya sudah menurun ya, sehingga sudah tidak efektif lagi. Mungkin pada awal-awal penggunaannya itu kualitasnya atau kualitasnya masih mencapai 100%, tetapi mengalami degradasi itu mungkin persentasenya agak, jadi efisiensinya sudah menurun.
menurunnya kekuatan konstruksi. Jadi banyak terjadi kegagalan konstruksi itu disebabkan kurang lebih karena adanya korosi pada struktur. Jadi lambat laun itu teknologi konstruksi ini lebih memilih ke pemilihan material-material yang anti korosi misalnya ya. Ada beberapa material yang mengklaim bahwa ini anti korosi dan lain sebagainya. Kemudian karat merupakan polusi dan menambah biaya maintenance. Tentu saja untuk mengembalikan atau memperbaiki maintenance-nya material yang sudah terkena korosi itu tentu membutuhkan biaya ya, membutuhkan biaya supaya efisiensinya bisa mungkin lebih meningkat lagi. Bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Contohnya saja nanti di slide terakhir akan kita bahas. Kalau di lingkungan yang Bapak-bapak sering alami sendiri itu korosi apa yang kira-kira yang paling sering ditemui? Paling sering ditemui. Karat, Bu, rangka baja. Contoh aplikasinya mungkin di mana? Rangka baja. Rangka baja. Ada yang lain? Campuran, Bu. Pak Ramli? Yang saya biasa dapat Bu di campuran campuran semen apa itu? Pondasi apa? Oh iya, yang menggunakan tulangan ya? Yang menggunakan tulangan. Ya. Pada beton kolom misalnya biasa ada besinya itu sudah rusak. Ya. Kemudian kalau yang paling mudah ditemui mungkin di knalpot motor ya. Itu paling mudah ditemui. Yang paling knalpot itu kan yang paling sering terkena panas ya, suhu tinggi. Jadi paling cepat bagian motor yang paling cepat terjadi korosi itu adalah knalpot. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa nanti perhatikan, pasti yang knalpotnya itu yang paling mudah dan paling cepat terserang korosi. Karena itu yang paling sering terpapar suhu tinggi, temperatur tinggi. Ya. Next, jadi pertemuan kali ini kita hanya membahas ringan-ringan saja ya, ringan-ringan saja, umum saja sebagai pengantar atau pendahuluan dari mata kuliah korosi material bangunan. Ini tadi kaitannya antara korosi dengan kekuatan material, kemudian kaitannya dengan biaya. Jadi semakin tinggi biaya yang akan dikeluarkan untuk meningkatkan kembali efisiensi dari material tersebut. Hubungannya kurang lebih seperti itu. Nah ternyata korosi itu ada keuntungannya juga. Ya. Kalau dari kita bahas kadang mengakibatkan kegagalan konstruksi, menurunkan efisiensi, kekuatan, dan sebagainya. Ternyata ada gunanya juga. Yang pertama itu adanya pabrik cat. Jadi pabrik cat itu kan tujuannya selain memperindah, selain artnya juga untuk sebenarnya dia untuk pelapisan ya, pelapisan permukaan material supaya dia tidak terkontaminasi langsung dengan lingkungan ya. Cat, pabrik cat. Jadi kalau untuk memperlambat terjadinya korosi pada material atau barang-barangnya bapak-bapak di rumah logam itu bisa saja dilakukan proses pengecatan cat supaya tidak cepat mungkin akan menekan laju korosi yang terjadi. Ada juga pekerjaan cathodic protection, teknik yang untuk mengendalikan korosi pada permukaan logam. Jadi banyak ya, banyak ada beberapa hal kegiatan atau proses yang muncul diakibatkan karena mencari solusi supaya memperlambat terjadinya proses korosi ya. Jadi banyak lagi. Kemudian ini tadi jenis-jenis korosi, ada korosi galvanik, ada korosi seragam, ada sumur, ada erosi, ada mikrobiologi, ada retak tegang, ada korosi erosi, korosi lelah, jadi fatik ya, lelah. Kemudian korosi interdendritik. Jadi ada beberapa yang kemungkinan akan kita bahas selama 16 kali pertemuan ke depan. Saya ingatkan kembali bahwa
proses korosi ini sangat dekat kaitannya dengan proses kimia ya. Anoda, katoda sangat erat kaitannya itu, tapi kita mungkin tidak akan lebih membahas ke sana. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan lebih membahas ke bagaimana sih pengaruhnya terhadap lingkungan seperti itu. Nah, ini korosi yang terjadi pada baja tulangan adalah korosi seragam, misalnya salah satu contoh yang saya tampilkan, atau biasa disebut dengan uniform corrosion. Kemudian pencegahannya itu tadi ada pengecatan, ada templating, ada galvanisasi, chrome, pelumuran oli juga. Biasa kalau di underdeal motor itu, apakah namanya underdeal atau spare partnya motor itu biasa dilumuri oli dan sebagainya, itu salah satu upaya untuk memperlambat terjadinya korosi seperti itu. Jadi pembahasan kita pada siang hari ini, sore hari ini, ringan-ringan saja ya, masih umum saja dulu, karena insya Allah minggu depan kita akan membahas satu persatu sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang saya share tadi. Oke, RPS saya sudah share di Hiles, kemudian materi ini PowerPoint-nya sudah saya share juga di Hiles, nanti link video ini juga akan saya share insya Allah di Hiles. Jadi bagi Bapak-Bapak Ibu mungkin yang tidak sempat mengikuti perkuliahan pada hari ini, akan bisa tetap mengakses kembali materi apa yang dibahas di platform Hiles. Oke, terima kasih untuk kesempatannya hadir pada sore hari ini. Saya agak buru-buru ya, karena sudah mendekati jam 5. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Arsad dari tadi keluar masuk ya, Pak Arsad akhirnya bisa nyambung juga. Ternyata masih jauh. Cari jaringan yang bagus. Tadi jaringannya kurang bagus. Iya, tidak apa-apa Pak Arsad. Oke, Iqbal, Pak Ramli, kesempatannya pada sore hari ini. Kita akan bertemu kembali. Pak Iqbal tambah gagah. Kenapa Pak Arsad? Pak Iqbal tambah gagah, sudah cukup. Berarti mungkin tanda-tanda mau berakhir di corona. Bisa jadi, Bu. Saya lihat bapak-bapak mukanya ini sudah semakin cerah, jadi mudah-mudahan pertanda baik bahwa tidak lama lagi kita akan melakukan perkuliahan secara offline ya. Ya, insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya, insya Allah minggu depan Iqbal kita pindahkan jadwalnya ya, mungkin bukan pada sore hari atau mungkin kita akan melakukan perkuliahan 2 kali seminggu supaya lebih ini lagi cepat selesai pertemuan. Oke, terima kasih Iqbal, Pak Ramli, Pak kawan, Pak Sapeli. Nanti materinya bisa di Hiles. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.